Hai, ini adalah vlog pertama gua. Jadi kenalkan dulu, nama gua Oim. Jadi di sini gua mau ngebahas tentang developer pemula. Jadi developer pemula itu menurut gua ya, bukan menurut YouTube, bukan menurut Wiki, bukan menurut yang lain-lain. Menurut gua developer pemula itu ada dua. Pertama itu developer pemula yang bijak, dan yang kedua itu developer pemula yang nggak bijak sama sekali. Jadi mana yang mau kita bahas? Yap, sekarang yang mau gua bahas yang pertama dulu. Developer pemula yang nggak bijak. Oh, tadi yang pertama yang bijak ya? Yang kita bahas yang nggak bijak aja. Jadi developer yang nggak bijak itu yang gimana sih? Yang pasti pertama nih, sering kena bully. Kenapa kok kena bully? Jadi ceritanya ini di forum. Jadi forum gua itu ada forum dari Facebook, dari Telegram dan WA. Jadi yang sering kejadian bully ini WA sama Facebook. Jadi gue pernah tuh melihat sebuah pertanyaan dari seorang developer pemula. Dia tanyanya gini, gimana sih cara kita melakukan CRUD dengan PHP dan MySQL? Itu kan konyol ya, pertanyaan itu mudah banget loh buat dijawab. Saya tinggal searching di Google aja udah dapat gitu. Tapi ya nggak tau lah, itu salah satu ciri yang ngebikin developer pemula itu dibully oleh developer yang lain. Jadi buat kalian yang ngerasa developer pemula dan belum bisa apa-apa, ya carilah pertanyaan yang membuat kalian itu bisa ngejawab dari pertanyaan kalian sendiri. Caranya cukup simpel, cukup searching di Google atau di menu mesin pencari yang lain. Jadi kalau mau bertanya, cobalah kalian melakukan step by step dulu. Apa yang mau kalian kerjakan itu silakan coba kalian kerjakan dulu, baru bertanya. Jadi kalau kalian belum ngerjakan tapi udah tanya dulu, ya gimana ya? Ya wajar sih kalau kalian nanti kena bully oleh developer yang lain. Karena secara pribadi sih, gua juga pernah ngalamin jadi developer pemula. Jadi ya untungnya gue nggak pernah ngerasain yang namanya dibully. Karena dulu gue yang namanya dunia pemrograman, gue juga belum bisa loh yang namanya ngoding-ngoding. Bahkan ngoding itu sendiri gue kagak tahu lah. Soalnya gue tuh dulunya lulusan SMA, jadi tahu dunia pemrograman itu waktu gue masuk kuliah jurusan IT tentunya ya. Gue pertama kali belajar itu pakai bahasa Pascal. Ya kalau kalian tahu Pascal, dulu gue makanya Delphi 7. Jadi gue belajar pengkodingan itu pun itu dari teman-teman gue. Jadi bukan berarti gue langsung bisa ngoding itu, enggak. Dulu waktu ada tugas itu gue masih copy paste. Ya maklum lah yang namanya mahasiswa baru gitu kan ya, kalau sekarang kan udah mahasiswa basi gitu ya. Nah, mengenai copy paste, jadi copy paste itu ada dua hal, jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang positifnya sih, gue lagi ya ini ceritanya, gue copy paste tapi kode yang gue copy itu gue pelajari, gue baca gimana cara penulisan variabel yang benar, dan ya struktur algoritmanya lah gue pelajari. Kalau yang negatif nih, asal copy dikumpulkan ke dosen selesai, jadi kita nggak tahu apa-apa. Jadi ya itulah tentang copy paste nya sih. Kembali lagi mengenai developer pemula, jadi kali ini kita lebih detail aja, kalau bisa lebih detail sih. Developer pemula itu gimana ya, untuk dibahas itu agak-agak susah gampang gitu. Kalau secara pribadi sih, kalau misalkan kalian ngerasa seorang developer pemula yang belum bisa apa-apa atau ya buat ngoding sendiri itu susah, belajarlah mulai dari dasar-dasarnya. Jadi gue ceritain sedikit tentang gue ya. Gue dulu kan yang namanya belajar itu ya gue mulai dari baca-baca referensi di internet. Kalau ada mata kuliah yang paling dasar banget, yang paling penting menurut gue itu adalah mata kuliah algoritma struktur data. Kalau di SMK sih gue nggak tahu ya, soalnya gue kan dulu SMA gitu, jadi nggak tahu cara belajarnya di SMK itu kayak gimana. Jadi ya itulah.
Kalau di kuliah, pertama dari algoritma struktur data. Kenapa itu penting? Karena cara penulisan kode pun di situ udah ada rumusnya. Jadi ketika kita udah paham algoritmanya itu gimana, cara perhitungannya gimana, terus penulisan variabel yang benar itu gimana, konsepnya gimana, kita nanti ketika memulai penulisan pengkodean di bahasa pemrograman yang mau kita pakai, kita nanti bakalan tahu. Ya emang sih ketika kita nulis di bahasa pemrograman itu kan bahasanya kan beda-beda ya. Contohnya adalah Java, PHP, Python. Itu kan udah beda kan cara penulisannya, tapi algoritmanya tetap sama, tetap satu, gak lebih dari itu. Jadi belajarlah dari dasarnya dulu gitu. Jadi kalau kayak kalian pengen belajar website, kalian bisa aja kunjungi bitruschool.com gitu. Kalau pengen belajar Android, udah ada dokumentasi officialnya, jadi di android.developer.com. Kalau bukan developers.android.com gitu ya. Ya mulai searching di Google gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut. Jadi mulailah mencoba sendiri. Ketika kalian menghadapi sebuah masalah, namun kalian telah mencobanya dan mentok, barulah kalian bertanya. Jangan bertanya dulu baru berusaha, tapi berusaha dahulu baru bertanya. Jangan kalian itu menjadi seorang yang manja gitu sebagai seorang developer yang belum bisa apa-apa gitu. Jangan selalu dikit-dikit tanya kan itu bukan hal yang lumrah, tapi itu adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa kalian itu malas buat belajar. Ya boleh sih bertanya, cuman jangan sampai salah pada tempatnya, karena ada sebuah forum di Facebook itu udah ada rule-rulenya kalau ingin bertanya tentang dunia pemrograman, tetapi kebanyakan anggotanya tuh nggak baca aturan-aturan itu kan hal yang gimana ya, ya tahu sendirilah kayak gimana. Jadi kalau pengen belajar, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh, mulai membaca dokumentasi, jangan malas buat membaca. Ini membaca itu penting. Jadi kalau kalian beragama Islam ya, karena saya Islam, itu kan ketika kita mau belajar Al-Quran, itu kan kita diajari buku kecil. Kalau kalian tahu ya itu namanya Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Dan ayat yang pertama turunnya memang surah Al-Iqra, bacaannya emang Iqra, ya bacalah. Jadi ya jangan ragu, jangan malas buat membaca. Nah, dari topik membaca, setelah membaca pasti kita kan akan mencoba membuat penulisan kode yang paling sederhana, hello world lah gitu. Nah ketika kalian menulis sebuah aplikasi yang paling sederhana, ketika kalian menemukan error, itu adalah sebuah hiburan menurut gua. Jadi ketika kalian berusaha mencari error itu, disitulah kalian mulai menanyakan sesuatu kepada diri kalian sendiri gitu. Jadi ketika udah nemukan solusinya, kalian pasti senang, karena gue ngerasain hal yang sama. Nah dari situ kalian pasti akan merasa bahwa kalian itu mau buat belajar lebih gitu. Jadi seorang developer itu harus terus menerus belajar dan nggak boleh berhenti buat belajar, karena yang namanya teknologi itu kan selalu berkembang, teknologi itu selalu maju. Yang paling penting ya selalu berubah-ubah mungkin, karena harus terus update gitu. Kayak contohnya Android, dari sekarang aja udah Android O ya, padahal HP gua ini masih Android N gitu. Emang gimana rasanya Android O gitu kan ya. O aja belum ada namanya, kalau N kan nugget gitu. Jadi gue di sini nggak perlu banyak ngebahas mengenai seorang developer pemula ya, karena emang banyak ini bahas. Cuman catatan pentingnya buat kalian yang ngerasa pernah dibully dan masih seorang developer newbie atau developer pemula ya, kalian harus belajar dan teruslah belajar dan mencoba. Jadi setiap kita mendapatkan ilmu, kalau nggak segera dipraktekkan ya bakalan lupa. Emang itulah resikonya seorang developer. Kalau kita nggak mencobanya lagi atau kita nggak mencoba hal-hal yang baru, ya nanti bakalan lupa kan. Ya tahu sendiri lah akibatnya kalau kita malas belajar gitu ya. Jadi saran gua buat kalian, buat yang masih newbie dan pernah dibully, jangan sampai kena bully kedua kalinya. Dan buat kalian yang belum merasa pernah dibully atau belum kebully, ya jangan sampai dibully. Itu aja ya poinnya. Terus buat kalian yang pernah menjadi seorang pemula dan kalian udah bisa sekarang dan nggak pernah ngalamin yang namanya bully,
ajarilah teman-teman kalian yang emang belum bisa apa-apa tapi pengen tahu tentang dunia pemrograman. Jadi istilahnya jangan pelit lah, bagi-bagilah ilmu kalian buat teman-teman yang lain, atau mungkin lebih bagus kalian bikin komunitas seperti itu. Jadi sekian dari gua, terima kasih dan salam.